Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya ada Srimitan Jafar dan Rahmati Ma'ruf akan menjelaskan tentang etika profesi hukum. Jadi, secara bahasa, etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya, yang kental akan aturan dan prinsip terikat tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam suatu masyarakat. Kemudian, profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun kekuatan finansial. Kemudian, hubungan antara etika dan profesi hukum. Jadi, hubungan antara etika dan profesi hukum ini sangat erat kaitannya. Sebab dalam etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas pengabdian atau profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa profesi hukum. Yang pertama, penasihat keuangan. Jadi penasihat keuangan terikat secara hukum pada kode etik yang dikenal sebagai kewajiban fidusia. Jadi kode etik profesi ini mewajibkan mereka bertindak demi kepentingan terbaik klien. Beberapa kode etik yang harus dimiliki oleh penasihat keuangan seperti objektivitas, integritas, dan juga kejujuran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Manifestasi konkret suatu kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah digariskan suatu kode etik pada profesi. Pelaksanaan suatu profesi yang merupakan karya pelayanan masyarakat ini membawa akibat pelaksanaan etik profesi dalam kode etik tersebut terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Kebudayaan tersebut dalam wujud ide merupakan keseluruhan ide-ide, nilai-nilai yang memberikan arah, mengindikasikan, dan mengatur tata kelakuan manusia dalam masyarakat. Perwujudan ini termaksud yang berupa etik pada umumnya. Di samping itu, kebudayaan mempunyai unsur-unsur diantaranya ilmu pengetahuan. Berdasarkan ini, ilmu pengetahuan terkait dalam kebudayaan, maka penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkait dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profesi kode etik. Kode etik dosen hukum. Dalam pasal 60E Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa seseorang dosen harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Maka dalam hal ini yang diamanatkan oleh undang-undang terbatas pada kewajiban seorang dosen untuk menjalankan profesinya sesuai dengan rambu-rambu kode etik yang ada. Namun perihal apa saja yang melingkupi kode etik seorang dosen tidak dijelaskan. Hal ini dikembalikan pada perguruan tinggi masing-masing yang menaungi dosen yang bersangkutan. Oleh karenanya, sesama profesi dosen sangat dimungkinkan ketidaksamaan kode etiknya karena sangat bergantung dengan peraturan perguruan tinggi tempat seorang dosen menjalankan profesinya. Namun setidaknya untuk dapat menjadi seorang dosen hukum yang profesional harus memiliki sikap berintegritas, jujur, disiplin secara intelektual, netral, dan memegang teguh profesinya sebagai akademisi, objektif dalam bidang keilmuan, objektif dan adil dalam berhubungan dengan rekan dan sesama dosen, tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, moral, agama, dan norma dalam masyarakat. Di sini saya menuju contoh kasus Billy Martinez atau sidang. Kode etik yang dilanggar yaitu pasal 12, kode etik dan perilaku hakim, yaitu hakim harus berperilaku disiplin, bermakna ketatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan bahwa untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat demi mencari keadilan. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa banyak hakim Indonesia yang memilih bermain tulis daripada melakukan sidang, dan itu jelas melanggar etika yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang hakim yang sedang menangani kasus. Hal ini juga telah dibahas bersama. Misalnya hakim dengan pengacara itu tidak boleh bertemu atau sekedar minum kopi bersama atau main golf bersama. Di sini dapat diartikan sebagai hakim itu menjaga etika, dan apabila hakim melakukan hal-hal tersebut itu dapat dianggap melanggar etika. Dan hal ini hakim dituntut untuk menjaga etika karena tidak dapat dipungkiri pertemuan antara pengacara yang hanya sekedar minum kopi atau bermain golf itu dapat mempengaruhi keputusan hakim pada sidang yang ditanganinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.